Seperti apa sebetulnya kecantikan yang sempurna? Setiap orang pasti punya standar berbeda saat menilai sebuah kecantikan atau ketampanan seseorang. Semua penilaian menjadi relatif tergantung siapa yang bertanya dan di mana kamu berada. Setiap daerah memiliki standar kecantikan yang berbeda-beda. Bisa jadi seorang wanita bertubuh langsing justru dianggap tak menarik bagi pria, atau bahkan sebaliknya. Satu hal yang pasti, semua pria dan wanita pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk bisa tampil sempurna, paling tidak untuk pasangannya sendiri. Berikut standar cantik dari beberapa daerah di dunia. Suku Fula. Suku Fula merupakan salah satu suku yang ada di Afrika. Jidat yang berbentuk tinggi menjadi ciri khas dari suku satu ini. Standar kecantikan suku Fula ini dimaksudkan untuk menghadirkan ilusi dari kepala mereka yang membawa sesuatu di kepala. Jadi, semakin tinggi jidat seorang wanita suku Fula maka akan semakin menarik. Tidak hanya di Afrika, bahkan di Eropa sekalipun juga pernah menganggap hal tersebut pada abad pertengahan. Di suku Fula sendiri, anggapan tersebut berasal dari wanita Kayan yang mengenakan cincin kuningan di leher mereka. Dahi jenong atau jidat lebar adalah salah satu jidat yang lebih panjang dan lebih dari jidat biasanya. Biasanya orang menutupi jidat jenong dengan poni yang menutupi dahi atau jidat. Gigi gingsul Jepang. Gadis bergigi gingsul dengan senyum yang dianggap mempunyai senyum yang manis. Hal tersebut membuat banyak gadis belia di Jepang yang melakukan operasi untuk membuat gigi gingsul. Dengan anggapan masyarakat seperti ini, mempunyai gigi gingsul membuat Anda akan terlihat lebih manis atau senyum lebih manis dengan gigi gingsul. Popularitas gigi gingsul ini dijadikan sebagai aksesoris terus melonjak di Jepang hingga saat ini. Pesona unik dari gigi gingsul seringkali dideskripsikan sebagai wabi atau kecenderungan orang Jepang untuk mencari kecantikan di ketidaksimetrisan atau ketidaksempurnaan, dan gigi gingsul menjadi bagian dalam hal tersebut. Walaupun di negara lain gigi gingsul dianggap hal yang buruk, di Jepang tumbuh pemikiran gigi gingsul membuatnya lebih manis. Ketika seseorang dengan wajah yang simetris mempunyai gigi gingsul, orang Jepang akan lebih cepat untuk melihat hal tersebut, hal yang lebih baik dan menguntungkan. Hal yang sama dengan bagaimana para wanita di Eropa pada abad pertengahan yang memakai korset 50 cm menganggap dirinya cantik. Gigi gingsul dianggap hal yang indah di Jepang. Sekarang, gigi gingsul memang menjadi ciri khas wanita Jepang, tidak hanya terlihat menarik, tapi juga membuat indah dipandang saat tersenyum. Lotus Feet Cina. Memiliki kaki mungil hanya dilakukan oleh wanita keturunan bangsawan yang dianggap melambangkan keindahan dan kemakmuran. Lotus Feet merupakan simbol kecantikan yang sudah ada sejak pada abad ke-10. Proses pembentukan kaki seroja ini dilakukan sejak anak berusia 4 tahun sampai 7 tahun. Awalnya kaki akan diolesi dengan ramuan tumbuh-tumbuhan dan darah hewan agar lemas dan kuku kaki dipotong sedalam mungkin. Lalu semua jari-jari akan ditekuk ke arah telapak kaki hingga tulang-tulangnya patah. Jari kaki yang menempel pada telapak kaki kemudian diikat erat dengan kain dan ditekuk sejajar dengan tungkai sampai ke punggung kaki, lalu diikat lagi dengan kain panjang. Hasilnya kaki akan tumbuh ideal dengan panjang sampai 7 hingga 9 cm. Setelah pengikatan selama 2 tahun, gadis tersebut akan berjalan sangat perlahan dengan bertumpu pada tumit saja, sehingga cara berjalannya akan berlenggak-lenggok. Tubuh gemuk di Mauritania. Gadis-gadis yang ada di Mauritania banyak yang harus menjalani penderitaan karena tradisi lab load
Anak-anak yang menjalani proses lab blood ini akan dikirim ke tempat khusus seperti camp untuk memakan 16.000 kalori tiap harinya. Lab blood merupakan tradisi yang sangat dihormati suku Mauritanis. Hal tersebut berawal dari masa prakolonial. Para lelaki suku Mauritania bakal jatuh cinta berat dengan wanita yang memiliki lipatan lemak di perut yang berlapis-lapis. Tradisi lembut ini memang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat Mauritania. Standar kecantikan di negara itu sudah mulai bergeser ke arah barat seiring dengan masuknya berbagai hiburan dari Amerika dan negara-negara Eropa. Telinga panjang suku Dayak. Tradisi memanjangkan telinga sudah mulai dilakukan kepada orang yang terpilih sejak usia belia atau bahkan bayi dengan cara menindik telinga dengan bilah bambu kecil, lalu akan diperbesar dengan bilah bambu yang lebih besar. Kaum laki-laki tidak boleh memanjangkan telinganya melebihi bahunya, sedangkan perempuannya boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Di kalangan masyarakat Dayak, pemajangan daun telinga ini biasanya menggunakan pemberat berupa logam berbentuk lingkaran gelas berbentuk gasing ukuran kecil. Dengan pemberat ini, daun telinga akan terus memanjangkan hingga beberapa sentimeter. Proses pemanjangan daun telinga ini diawali dengan penindikan yang dilakukan sejak masih berumur 1 tahun. Setiap 1 tahun, anting atau subang perak akan digantungkan di telinga mereka untuk membedakan status dan jenis kelamin. Gaya anting atau subang yang digunakan pun akan berbeda-beda. Kuping yang panjang juga dianggap simbol kecantikan seorang perempuan Dayak. Goresan di tubuh suku Karo. Baik lelaki maupun perempuan suku Karo di Ethiopia menggoreskan tubuhnya untuk tujuan berbeda. Untuk lelaki, goresan di dada menunjukkan keberhasilan dalam perang. Sementara bagi perempuan, goresan di tubuh sepenuhnya untuk terlihat cantik. Goresan dibuat dengan cara memahat tubuh menggunakan benda tajam seperti pisau atau pecahan kaca. Setelah itu, mereka mengoleskan kombinasi sari, tetumbuhan dan bahan berwarna gelap seperti arang atau bubuk mesiu ke atas luka pahatan itu. Leher panjang suku Kayan. Agar mendapatkan predikat cantik, wanita-wanita dari suku Kayan ini memakai cincin kuningan di lehernya. Suku Kayan adalah suku terasing yang dapat ditemui di pedalaman Myanmar. Walau cincin untuk leher tersebut cukup sakit dan membuat tidak nyaman serta berat, wanita-wanita suku Kayan tak pernah mempermasalahkan hal tersebut. Semakin sakit dan berat cincin yang terpasang di lehernya, itu menandakan bahwa mereka semakin cantik. Pemasangan cincin pertama dilakukan pada usia sekitar 5 tahun. Setiap tahunnya, cincin-cincin tersebut akan bertambah sampai mereka lanjut usia. Dan kalung ini hanya boleh dilepas pada saat perempuan tersebut menikah, bersalin, melahirkan, dan meninggal dunia. Namun kini seiring berjalannya waktu, mereka mulai terbuka dengan kehadiran orang luar, termasuk kehadiran wisatawan yang ingin mengabadikan tradisi juga budaya mereka. Leplet suku Mursi. Salah satu suku unik di dunia ini memiliki sebuah piring di bibirnya. Suku Mursi dikenal sebagai salah satu suku yang unik di dunia. Piringan yang bundar dan cukup besar menggantung di bagian bawah bibirnya. Tradisi ini disebut lebret atau leplets, biasanya dilakukan pada gadis berusia 15 hingga 16 tahun sejak ratusan tahun lalu. Lebret ini menggunakan piring yang terbuat dari tanah liat atau plat kayu. Ini pasti sangat sakit karena bagian bawah mulut diiris sepanjang 1-2 cm lalu dimasukkan piringan bulat ke dalam irisan luka tersebut. Setelah 2 atau 3 minggu,
Piringan tersebut diganti dengan ukuran yang lebih besar hingga mencapai diameter 10-15 cm, bahkan ada yang hingga 25 cm. Piring di mulut para wanita suku Mursi ini menandakan bahwa mereka memiliki daya tahan tubuh yang kuat, kedewasaan, dan juga kecantikan. Semakin besar piring menandakan wanita yang menggunakannya semakin dewasa dan siap untuk menikah. Lubang telinga panjang suku Masai Kenya. Perempuan suku Masai meyakini bahwa besar lubang telinga berbanding lurus dengan kecantikan. Setelah membuat tindih telinga dengan menggunakan berbagai material seperti duri, ranting, batu, para perempuan suku Masai lantas mengenakan beragam ornamen manik-manik sebagai anting dan piercing kecil di bagian atas telinga. Praktik ini masih dilakukan sampai sekarang. Penutup hidung suku Apatani. Suku Apatani tinggal di Lembah Jiro, Arunachal Pradesh, India Timur. Wanita-wanita Apatani terkenal lebih cantik dan dianggap cantik daripada suku Arunachal. Sejarah di balik penggunaan tipei oleh perempuan Apatani ini terbilang menyedihkan, di mana kecantikan mereka sering membawa malapetaka. Tradisi ini dilakukan sejak mereka mencapai kedewasaan, saat mereka menstruasi untuk pertama kalinya. Sejak dulu kelompok suku Apatani sering dipuji karena mereka melakukan pekerjaan bertani secara efisien. Mereka membuat penutup hidung tersebut dari colokan kayu yang disebut sebagai aksesoris.